Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Anak sekalian, bertemu kembali dengan Pak Najib. Kali ini Pak Najib mengajar pendidikan agama Islam bidang studi fikih untuk seluruh kelas 7, kelas 7A, B, C, dan D siswa SMP Islam Mambal Ulum Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan keluarga kita juga dalam keadaan sihah wal afiyah. Dan marilah kita berdoa semoga keluarga besar SMP Islam Mambal Ulum juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi sihah wal afiyah, dan kita dijauhkan dari wabah musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, marilah kita buka pada pagi hari ini pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa qanatin shalihah bi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Najib sudah melakukan perkenalan di hari kemarin karena siswanya sama dari kelas 7, kelas 7A, B, C, D, maka tidak perlu lagi kenalan lagi. Mari kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Pak Najib akan menyampaikan beberapa materi yang diajarkan, yang direncanakan, dipelajari dan disampaikan Pak Najib pada semester 1 ini. Berarti mulai bulan ini ya, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, 1 semester. Ini ada insya Allah hanya rencananya 2 bab yang akan disampaikan Pak Najib, yaitu bab yang pertama adalah bab toharoh. Bab toharoh ini sudah sering diajarkan di SD atau MI dan sudah disampaikan baik itu ya secara kalian pembelajaran secara langsung ataupun mungkin kalian masih ya di kelas 6-nya pakai daring. Itu dari kelas 1 sudah disampaikan tentang materi toharoh atau materi tentang memahami ketentuan-ketentuan toharoh atau bersuci. Nah anak sekalian, ini sangat penting disampaikan. Kenapa? Karena hal ini, toharoh ini sangat-sangat berpengaruh sekali, sangat mempengaruhi tentang sah tidaknya suatu ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupannya. Sehingga di semester 1 ini kita fokuskan pada satu materi yang sangat-sangat urgent, yaitu bab toharoh. Dan nantinya kalau bab toharoh ini terselesaikan dan masih ada waktu untuk menyelesaikan atau menambahkan materi, maka ada materi yang kedua. Nah, anak-anak sekalian, materi apa saja yang berkaitan dengan toharoh? Yaitu yang pertama adalah materi tentang hadas dan najis. Untuk materi hadas ini meliputi menjelaskan benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Berarti apa saja yang boleh dan memenuhi syarat yang digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian
memahami tentang pengertian hadas, memahami macam-macam hadas, dan memahami cara menyucikan hadas. Ini tentang hadas. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang materi hadas, kita lanjutkan yaitu dengan materinya najis. Najis di materi ini meliputi pemahaman tentang pengertian najis. Apa yang dimaksud dan apa yang dinamakan dengan najis. Yang kedua, macam-macam najis itu ada berapa dan bagaimana cara menyucikan najis tersebut. Nah, di sini setelah ada materi hadas dan najis, tentunya yang berkaitan dengan alatnya nanti ada macam-macam air yang bisa digunakan untuk menyucikan hadas dan najis. Oke ya, anak-anak sekalian, ya. Kemudian setelah materi hadas dan najis, kita menuju ke materi mandi wajib. Yang materi ini yaitu meliputi pengertian dan sebab mandi wajib. Kemudian rukun mandi wajib, sunnah mandi wajib, dan bagaimana cara melaksanakan mandi wajib. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya yang dipelajari di semester ini, yaitu masih pada bab toharoh, yaitu materi wudhu. Nah, materi wudhu ini ya kelihatannya sudah dilakukan praktek wudhunya, pelaksanaan wudhunya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kekurangan dan kekeliruan masih terdapat di mana-mana, dan tentunya kalian semua mungkin saja wudhunya hanya sekedar wudhu. Maka perlu disampaikan di semester ini untuk memperkuat dan memperbaiki pelaksanaan wudhu, maka perlu dilaksanakan adalah materi wudhu yang meliputi adalah pengertian wudhu, syarat sah wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta hikmah apa yang terkandung dalam wudhu tersebut. Baiklah anak sekalian, itu next kita lanjutkan setelah materi wudhu, ya. Ketika kita berhalangan untuk bisa berwudhu atau mungkin karena ada suatu hal, ya, contohnya nanti habis kecelakaan, maka bagaimana kalau kita tidak bisa wudhu? Maka materi yang kelima dalam toharo ini kita pelajari, yaitu materi tayamum, yang meliputi apa itu tayamum dan sebab-sebab diperbolehkannya melakukan tayamum. Kemudian ada syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Baiklah anak sekalian, materi yang selanjutnya adalah materi yang keenam, masih toharoh, yaitu materi istinja. Kalau bahasa kita, bahasa orang Jawa, yaitu materinya tentang cewek. Nah, Pak Najib, ya, materi cewek saja kok dibahas ya, ini karena sangat penting. Ketika kita habis BAB, buang air besar atau buang air kecil, kemudian istinja kita, cewek kita tidak sah dan tidak bersih dan tidak suci, maka akan mempengaruhi tidak sahnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dalam Islam, dalam ilmu fikih sangat penting materi istinja ini disampaikan. Yang materi ini meliputi pengertian istinja, hukumnya istinja, kemudian syarat istinja, bagaimana cara melakukan istinja, adab-adab istinja, dan hal-hal yang dilarang saat istinja. Baiklah, anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi keenam materi yang ada di toharoh itu. Nah, mudah-mudahan di semester 1 ini bisa terselesaikan sebelum habis waktu dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 semester. Sehingga bila materi toharoh terselesaikan, maka kita lanjutkan untuk bab yang kedua, yaitu materi tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu itu sudah kita sebagai orang Islam, tentunya kita mengatakan agamanya pasti tulis agama Islam.
Tapi apakah Islamnya sudah lengkap atau belum? Maka coba dilihat, itu ada kalimat Islam. Islam itu I-nya Isya. Berarti orang Islam melaksanakan dan mendirikan sholat Isya secara rutin setiap hari. Kemudian S-nya subuh, yaitu mengandung arti sholat subuh. Berarti anak-anak yang mengaku sebagai anak Islam, anaknya orang Islam dan mengaku agamanya Islam, maka subuh dilaksanakan. Nah sekalian, Pak Najib tanya, hari ini sudah subuh atau belum? Atau subuhnya dilaksanakan pada waktu sholat duha. Artinya subuhnya karena bangunnya setengah 7 atau baru bangun jam setengah 6, bangun jam 6, baru melaksanakan sholat subuh. Nah, sehingga niatnya usolli fardhu subhi, ya, kawanan lillahi ta'ala atau kerinan lillahi ta'ala. Nah itu waktu subuh, maka wajib bagi orang Islam untuk bangun pagi, yaitu melaksanakan sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Kemudian setelah huruf selanjutnya adalah lam, luhur atau duhur, laksanakan pada waktu siang hari. Kemudian A-nya Islam, asar, dan yang terakhir M-nya adalah maghrib. Itu orang Islam berarti wajib melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu yang menjadi tiangnya agama Islam. Karena ini adalah satu kewajiban bagi orang Islam, adalah sholat fardu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah itu yang direncanakan untuk dipelajari di semester 1 ini. Baiklah, anak sekalian, ya ini materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Najib, ya, di semester 1. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang kita bahas, ya, karena kondisi masih pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Najib tentang materi-materi ini bisa memahamkan kalian semua, bisa memahamkan kita semua dan menambah ilmu, sehingga bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan semoga apa yang dilakukan sebagai ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kekurangan, kekhilafan masih ada, dan Pak Najib membuka lebar-lebar untuk bertanya, baik itu secara langsung, telepon, atau WA kepada Pak Najib tentang materi-materi yang belum dipahami. Sehingga semua materi yang disampaikan Pak Najib kepada kalian benar-benar menjadi ilmu dan menjadi tambahan untuk memperbaiki proses-proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya kira cukup. Nanti setelah kalian menerima buku, ya, paket dari sekolah, baik buku PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan sekaligus buku fikih yang berkaitan dengan materi ini, maka Pak Najib pertemuan yang akan datang akan memulai materi yang berkaitan dengan toharoh. Oke, anakku sekalian, terima kasih, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari adalah menjadi ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat. MU. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.